Ya, oke. Kita masuk ke subbab selanjutnya, subbab 3.5. Ini kita membahas tentang instrumen penelitian. Nah, jadi apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian itu alat yang kita pakai untuk mengambil data penelitian, gitu. Jadi instrumen ini bisa disebut juga dengan alat-alat penelitian kita, begitu. Jadi kalau kita sebagai peneliti, apalagi penelitian kita itu jenisnya kuantitatif, wajib ada instrumen penelitian gitu. Ada alat penelitian yang kita pakai. Nah, apa-apa saja sih instrumen penelitian? Nah, instrumen penelitian ini tergantung jenis penelitian Anda. Jadi kalau misalkan penelitiannya itu eh, hanya ingin mengukur, misalkan kalau em, apa ya, kalau misalkan hanya motivasi belajar, kemudian eh, selain motivasi minat ataupun mungkin gaya belajar siswa begitu itu bisa pakai kuesioner. Kemudian kuesioner dan angket itu sama ya. Kuesioner itu bahasa Inggrisnya, angket itu bahasa Indonesianya. Nah, jadi ada beberapa instrumen penelitian yang biasa dipakai peneliti, ada kuesioner dengan tes. Gitu. Jadi ada kuesioner dengan tes juga. Sebentar ya, ini saya bukan dulu. Nah, kalau tes ini apa? Tes ini soal ya, soal misalkan kalau kalian itu ingin mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, gitu. Nah, kalau Anda ingin mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, nah berarti kita harus punya alat ukur, alat instrumennya. Apa itu? Ya soal atau tes yang kita susun untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, begitu. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin mengetahui motivasi atau minat, gaya belajar siswa. Nah, itu cukup hanya pakai kuesioner begitu. Kemudian instrumen penelitian ini nanti terlebih dahulu harus kita uji dulu. Kita uji validitas dan reliabilitasnya apakah eh, instrumen penelitian kita ini layak dipakai atau tidak. Nah, jadi kalau adik-adik ingin melakukan penelitian, kan itu kan nanti kalau buat skripsi ujian proposal dulu, seminar proposal. Selesai seminar proposal, kalian revisi-revisi. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan itu apa? Menyusun instrumen penelitian. Nah, jadi susun instrumen penelitiannya. Minggu lalu itu Ibu sudah berikan contoh ya, yang ada di definisi operasional itu. Nah, di situ kan sudah ada uh, item-item pernyataan yang bisa dipakai di kuesioner. Nah, kuesioner ini kan biasanya seperti pernyataan begitu kan. Misalkan kalau kayak motivasi, saya selalu bersemangat pergi ke sekolah. Setuju, tidak setuju, sangat setuju, apa begitu. Nah, itu uh, salah satu item kuesioner begitu. Nah, jadi apa yang sudah kita susun tersebut itu nanti wajib kita uji validitas. Jadi kita susun dulu, susunnya bagaimana? Susunnya itu kita sesuaikan dulu dengan masing-masing dimensi dan indikator. Seperti yang minggu sebelumnya itu Ibu sudah berikan contoh di dalam tabel. Nah, kemudian kita susun berapa item untuk satu indikator begitu. Nah, setelah kita susun, uh, untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini, terlebih dahulu kuesioner Anda itu ataupun angket Anda itu Anda bagikan ke siswa untuk mereka isi begitu. Jadi sebelum dipakai penelitian tempat yang ingin Anda teliti, jadi dia terlebih dahulu diuji cobakan gitu, diuji cobakan. Misalkan Anda penelitian di SMA Negeri 3 Kota Kupang di kelas 11 IPS. Nah, Anda bisa uji coba di SMA Negeri 4 Kota Kupang, jangan di SMA Negeri 3 Kota Kupangnya. Kenapa? Ya karena mereka sudah tahu nanti pertanyaannya apa, pernyataannya apa begitu. Jadi harus di sekolah yang berbeda begitu supaya lebih akurat begitu ya. Kalaupun mau di sekolah yang sama, itu harus beda kelas begitu. Jadi tidak bocor
kuesioner Anda ataupun soal tes Anda begitu. Jadi diuji cobakan dulu ke sekolah lain tetapi dengan kelas yang sama begitu. Misalkan kelas 11 IPS ya berarti diuji cobakan di kelas 11 IPS di sekolah yang berbeda. Nah, nanti setelah kalian uji cobakan, ambil datanya itu Anda tabulasi, uji validitas dan reliabilitas memakai SPSS. Nah, nanti ketahuan di situ apakah valid atau tidak valid, apakah reliable atau tidak reliable. Kalau tidak valid, berarti instrumen Anda harus diperbaiki. Instrumen penelitian Anda itu kuesionernya harus diperbaiki, belum bisa dipakai, belum layak dipakai. Jadi item kuesioner itu ataupun instrumen penelitian itu dia harus valid dan reliabilitas. Karena kalau tidak valid dan reliable, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan sebagai alat penelitian. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya itu kita bisa ubah itemnya, item pernyataannya, kemudian kita uji coba ulang lagi. Kita uji coba ulang lagi, atau kalau misalkan dari 30 item pernyataan, misalkan ada 2 yang tidak valid. Kalau hanya 2 yang tidak valid, artinya kan ada 28 yang valid nih. Nah, kita lihat yang 2 tidak valid ini apakah mempengaruhi kuesioner kita ini. Misalkan begini, misalkan kan kalau dalam satu indikator itu kan kita buat 3 item untuk mengukur semangat siswa. Misalkan 3 item, soal nomor 1, 2, 5. Nah, kalau misalkan yang tidak valid ini soal nomor 5. Nah, itu tidak masalah ya. Artinya ada 2 pernyataan yang masih mewakili si indikator semangat ini, begitu, mengukur semangat. Nah, begitu juga untuk kalau soal kemampuan berpikir kritis atau soal-soal yang high order thinking skill, begitu. Kita lihat, kalau hanya 2 saja, bisa kita hapus, kita buang saja 2 item pernyataan yang merusak data kita. Jadi tidak perlu uji coba, kita bisa langsung pakai. Tapi hapus dulu, dibuang dulu item yang mengakibatkan tidak valid dan tidak reliable-nya, begitu. Jadi harus dihapus dulu pernyataan yang tidak valid tersebut, kemudian baru kita uji reliabilitas. Tapi kalau misalkan dari 30 nih, 30 ternyata 18 yang tidak valid. Wah, banyak banget ya, 18 yang tidak valid, artinya hanya 12 yang valid. Nah, itu berarti Anda harus susun ulang item pernyataan kuesionernya, kemudian uji coba ulang. Jadi kerja 2 kali. Ya memang harus seperti itu. Kenapa Bu? Kok harus uji validitas dan reliabilitas? Ya itu syarat-syarat dalam ini ya penelitian kuantitatif. Dia itu harus memang harus dilaluinya dulu uji validitas dan reliabilitasnya itu supaya alat-alat atau instrumen penelitian yang kita pakai itu layak begitu dan memang benar-benar mengukur variabel yang mau kita teliti begitu. Jadi kalau tidak valid dan tidak reliable belum bisa dipakai. Waktu itu Ibu pernah dapat mahasiswa, dia itu tidak uji validitas dan tidak uji reliabilitas. Tapi dia sudah langsung penelitian. Nah, itu salah ya, tidak boleh begitu. Jadi harus sebelum penelitian, alat instrumen Anda, terutama yang penelitian kuantitatif, itu harus diuji dulu. Kalau misalkan sudah valid, sudah reliable, sudah oke nih. Nah, itu baru instrumennya bisa Anda bagikan ke tempat penelitian Anda. Misalkan tadi penelitiannya di SMA Negeri 4. SMA Negeri 3 Kota Kupang. Kemudian Anda uji validitas dan reliabilitasnya di SMA Negeri 3 Kota Kupang. Ketika sudah valid dan reliable, Anda boleh pakai penelitian di tempat Anda meneliti di SMA Negeri 4. Kalau belum valid, harus diperbaiki dulu sampai valid dan reliable. Nah, kemudian 3.6 itu tentang prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian di sini maksudnya Anda menceritakan gitu langkah-langkahnya begitu. Misalkan penelitian ini direncanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 1, misalkan observasi awal. Nah, Anda ceritakan. Peneliti pada observasi awal mendatangi sekolah tempat penelitian, kemudian mewawancara dengan guru, meminta data awal sebagai data permasalahan penelitian. Nah, kemudian tahap kedua, Anda mau ngapain? Misalkan menyusun proposal, baru mulai menyusun proposal ya, ingat ya,
harus observasi dulu baru menyusun proposal, jangan langsung susun proposal. Observasi, cari masalahnya dulu baru susun proposal. Nah, jadi itu di prosedur penelitian ini dia hanya berisi tahapan-tahapan atau alur atau langkah. Nah, ini tahapan-tahapannya bisa kalian buat dalam bentuk kalimat saja atau deskripsi, atau bisa juga pakai ini ya, pakai gambar begitu. Antara atau bisa juga pakai gambar. Nah, misalkan begini. Ini kalau ibu dulu punya ibu begini nih. Nah, ini kalau gambarnya, gambar prosedur penelitiannya. Yang pertama itu studi pendahuluan dulu. Kemudian merumuskan masalah, kita mengkaji literatur. Nah, bisa pakai bagan begini, bagan gambar alur. Nah, bisa seperti ini, tapi bisa juga kalau mau langsung pakai kata-kata saja, bercerita, bisa. Oke, kemudian kita masuk ke selanjutnya, 3.7, sumber data penelitian. Nah, adik-adik, kalau penelitian, sumber data Anda itu hanya ada dua. Yang pertama itu data primer, yang kedua data sekunder. Apa itu data primer? Nah, data primer ini data yang langsung Anda peroleh dari tempat penelitian. Jadi langsung Anda peroleh dari tempat penelitian. Anda datang ke sekolah, Bu, saya ingin observasi di sini. Saya mau melihat bagaimana hasil belajar di sekolah. Saya minta daftar nilai siswa, Bu. Nah, apakah nilai rapot atau nilai ulangan? Nah, itu artinya data primer. Anda ambil langsung dari sekolah gitu. Jadi apa itu data primer? Data yang diperoleh peneliti langsung dari tempat penelitian. Kemudian data sekunder. Kalau data sekunder, dia ini data yang Anda peroleh itu kebalikannya gitu ya, tidak 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 langsung dari sekolahnya gitu. Bisa saja Anda mau memakai data, misalkan nih, Anda mau mencari atau meminta data nilai UN. Nilai UN di Kota Kupang, ujian nasional. Nah, kalau data primernya itu kan Anda langsung pergi ke sekolah yang ingin Anda teliti, minta, Pak, Bu, boleh saya minta nilai UN mahasiswa, nilai UN siswa semester lalu, tahun lalu, begitu, atau lulusan tahun lalu. Nah, itu primer. Kalau sekundernya, Anda bisa akses langsung dari website kemendikbud.go.id. Nah, jadi kalau sekunder itu dia tidak langsung, tetapi Anda itu mengaksesnya bisa melalui website-website resmi pemerintah gitu, kayak yang tadi saya sampaikan ya, kalau UN itu kan biasanya bisa diakses dari kemendikbud.go.id, atau mungkin juga bisa dari portal sekolahnya langsung. Sekarang kan sekolah-sekolah sudah punya website sendiri ya, portal sekolahnya. Nah, itu. Atau kalau misalkan kalian ingin mengkaji tentang motivasi belajar, gitu ya. Nah, itu kan bisa kalian ambil langsung dari sekolah, tentang siswanya, atau bisa juga Anda menambah review dari membaca jurnal. Nah, itu kalau kayak ambil data dari jurnal, ambil data dari buku, ambil data dari website resmi pemerintahan, itu namanya data sekunder. Nah, jadi itu bedanya antara data primer dengan data sekunder. Oke, kita lanjutkan. Ya, Ibu kayaknya nggak bisa lama-lama hari ini. Nanti Ibu masih ada ini apa kerjaan yang lain lagi. Akhir-akhir ini kita dosen banyak sibuk urus administrasi, jadi saya usahakan ini ya nanti sampai mana sanggupnya gitu ya. Nanti Ibu mau ini juga kasih ke kalian aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS eh, ini aplikasi statistik yang nanti perlu kalian pakai untuk mengolah data skripsi Anda. Nah, nanti saya akan kasih tutorial langkah-langkah pemakaiannya bagaimana. Tapi kan kalian harus ini dulu, harus install dulu aplikasinya di laptop. Nah, bisa nanti kalian searching saja di Google, download aplikasi SPSS atau pre-download aplikasi SPSS. Nah, Anda install di laptop.
di laptop Anda masing-masing begitu. Atau kalau nggak tahu nih cara nginstalnya, aduh saya nggak ngerti cara nginstalnya. Sekarang gampang ya, sekarang semuanya itu digital. Tinggal buka YouTube, tutorial menginstal SPSS. Nah, SPSS ini kan ada tipenya ya, ada SPSS masih 20, ada 21. Nah, itu tinggal Anda ikuti langkah-langkahnya begitu. Nanti Ibu coba kirimkan dari Google Drive, kalian bisa download, unduh, atau bisa juga kalian cari sendiri dari Google, bisa juga tidak masalah, karena SPSS itu pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama, menu-menunya juga sama begitu. Karena di bab 3 ini kita sudah mulai, karena gini ya, bab 3 ini disinilah penentu Anda nanti di bab 4 pakai apa gitu, pakai apa pengujiannya, pakai apa ya, apakah pakai yang parametrik, non parametrik gitu. Nanti dari bab 3 ini kan sudah kelihatan nih, ada uji validitas, reliabilitas, kemudian ada uji prasyarat statistik, kemudian uji hipotesis. Kan kalau bab 3 itu kan sudah ada rancangannya. Tapi di bab 3 itu belum Anda tunjukkan hasilnya begitu. Jadi masih rancangan penelitian Anda itu nanti di bab 4 pakai uji hipotesisnya seperti apa, kemudian uji asumsi klasiknya pakai yang mana gitu. Tapi di bab 3 sudah ada dikasih tahu gitu, tapi belum hasilnya. Nanti hasilnya di bab 4. Nah, ini kan metodologi penelitian ini sebenarnya hanya sampai bab 3, tapi Ibu harus jelaskan semua supaya nanti di bab 4 Anda tinggal menyusun begitu, menyusun hasilnya dan angka-angkanya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, di dalam teknik pengumpulan data ini ada boleh umumnya sih ya, umumnya itu wajib itu observasi, dokumentasi, wawancara. Kalau kuesioner dengan tes itu tergantung alat alat penelitian Anda atau instrumen penelitian Anda. Ini Ibu kasih 5 karena ini istilahnya umumnya gitu, umumnya boleh pilih apakah tes atau kuesioner yang dipakai gitu. Tadi saya sudah sampaikan ya, kapan kuesioner dipakai, kapan tes dipakai. Kalau kuesioner dipakai itu dia dipakai untuk mengukur yang tidak harus mengukur kognitif siswa. Nah, kalau tes kan untuk kognitif siswa nih, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan analisis, kemampuan logika, kemudian kemampuan evaluasi. Nah, itu kan dia lebih ke kognitif nih, pemahaman gitu ya. Nah, itu Anda pakai tes. Tapi kalau hanya ingin misalkan seperti mengukur motivasi, mengukur minat, nah itu pakai kuesioner. Nah, di sini Ibu buat 5, bukan berarti wajib ada 5 gitu. Boleh, kalau mau ada 5, boleh. Kalau saya dulu S2, saya pakai 5 ini. Saya ada mengukur kemampuan berpikir kritis, ada mengukur self-efikasi siswa. Self-efikasi siswa itu menggunakan kuesioner gitu. Nah, boleh pakai 5-5 atau tergantung penelitian Anda. Nah, jadi di sini teknik pengumpulan data itu observasi. Observasi ya pastinya ya, kan kalian cara mengumpulkan data itu awalnya observasi supaya data awal diperoleh, kemudian dokumentasi itu berupa foto-foto, bukti Anda penelitian. Kalau tes tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian wawancara. Nah, wawancara ini penting untuk memperkuat argumen Anda atau pernyataan Anda nanti ketika di bab 4 pembahasan begitu. Jadi nanti misalkan di bab 4 sudah keluar nih hasil hipotesisnya atau statistiknya. Nah, Anda kan butuh dasarnya ya, kenapa seperti itu hasilnya. Nah, Anda kaitkan ketika saya wawancara di tempat penelitian, diperoleh informasi bahwa guru menyatakan bla 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 bla. Dan ini sejalan dengan hasil penelitian saya gitu. Kemudian kita masuk ke 3.9, uji instrumen penelitian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa penelitian itu wajib kita uji dulu instrumennya atau alat tesnya. Nah, ada 2 uji. Kalau untuk kuesioner atau angket, hanya ada 2 uji. Uji validitas, uji reliabilitas. Tapi kalau untuk tes atau soal, nah dia ada uji validitas, ada uji reliabilitas, kemudian ada uji pembeda, kemudian ada uji tingkat kesukaran soal. Nah, itu kalau Anda pakai
instrumen tes. Nah, jadi kalau Anda misalkan nih instrumennya ada 2, tes dan kuesioner. Berarti untuk kuesioner Anda uji validitas dan reliabilitas, kemudian untuk tes Anda uji validitasnya, reliabilitasnya, kemudian uji pembedanya, kemudian uji tingkat kesukaran soal. Karena kan soal itu, seorang guru itu wajib ya membuat soal itu tingkat kesukarannya berbeda-beda. Kenapa perlu? Untuk mengetahui kualitas soal itu gitu. Jangan sampai soalnya itu semuanya sukar. Jangan sampai soalnya itu semuanya mudah gitu. Jadi bagusnya itu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar. Nah, di sini ada 2 ya, uji validitas dan reliabilitas. Tadi saya sudah sampaikan kenapa harus diuji validitas dan reliabilitas. Nah, itu untuk melihat layak tidak alat instrumen kita ini kita pakai untuk mengukur variabel yang mau kita teliti. Nah, variabel penelitian yang mau kita teliti. Nah, apa itu uji validitas? Nah, uji validitas itu dia itu uji yang untuk uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang kita pakai ini sudah mampu atau sudah bisa mengukur apa yang mau kita ukur gitu. Karena bisa saja nih kita mau mengukur motivasi. Tidak valid. Kenapa tidak valid? Berarti instrumen kita ini tidak mengukur apa yang mau kita ukur gitu. Salah gitu loh, salah instrumen yang kita susun ini. Jadi harus diperbaiki. Nah, itu dia uji validitas. Kalau Oke, baik ya, kita lanjutkan. Tadi saya sudah sampaikan apa itu uji validitas. Nah, uji validitas itu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang sudah kita buat benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, kemudian apa itu uji reliabilitas? Nah, uji reliabilitas itu dia itu untuk melihat tujuannya itu uji yang dilakukan untuk melihat apakah instrumen kita ini layak atau akurat kita pakai dan apakah masih bisa dipakai lagi untuk penelitian-penelitian selanjutnya begitu andal ya. Andal itu maksudnya dapat diandalkan. Jadi dua-duanya ini manfaatnya untuk mengetahui apakah instrumen kita ini benar-benar layak begitu. Hanya saja kalau reliabilitas dia itu lebih ke keandalannya begitu, dapat diandalkan nggak gitu. Misalkan kalau dipakai di tempat lain layak juga nggak gitu. Apakah bisa dipakai juga oleh orang Bandung instrumen penelitian kita ini gitu. Nah, jadi reliabilitas itu penting. Kemudian untuk uji validitas di situ ada dasar keputusannya. Suatu item kuesioner itu dinyatakan valid jika R hitungnya lebih besar dari R tabel. R hitung itu apa, Bu? R hitung itu R yang nanti akan kita hitung pakai SPSS. Jadi R hitung ini nilai atau angka validitasnya yang kita hitung gitu. Nah, R tabel ini apa? R tabel ini angka yang sesuai dengan tabelnya, tabel R. Nanti saya share tabel R, nanti saya bisa juga kirim di grup tabel R itu apa-apa aja, bagaimana begitu ya bentuknya. Nah, kemudian kalau tidak valid bagaimana? Ya, sebaliknya dinyatakan tidak valid kalau R hitung lebih kecil dari R tabel. Jadi kalau misalkan item kuesioner kita yang nomor 2, misalkan R tabelnya 0,54, ternyata R hitung kita 0,46, nah berarti tidak valid. Gitu. Kemudian di sini saya buat taraf signifikansinya itu 0,05. Waktu itu saya sudah pernah sampaikan ya, kalau kita orang sosial, tingkat signifikan atau errornya itu 5%, 0,05. Kalau yang ini kayak orang kesehatan dong, dokter, farmasi, nah itu mereka 1% karena berkaitan dengan nyawa. Jadi tingkat keakuratnya itu harus tinggi, artinya hanya 1% errornya. Jadi 5% di sini maksudnya errornya itu hanya 5% gitu. Sedangkan 95% lainnya itu dapat dipercaya. Gitu. Kemudian untuk uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini kalau menurut Ari Kunto ada tingkatannya. Nah, ada tingkatannya sangat rendah, cukup tinggi, sangat tinggi. Nah, kalau misalkan reliabilitas kuesioner kita itu 0,20
atau sama dengan 0,20, nah itu artinya sangat rendah ya. Terus Bu, saat kapan? Saat kapan reliabilitas itu bisa kita pakai? Nah, reliabilitas itu bisa kita pakai saat klasifikasinya dicukup. Berarti 0,60. Lihat ya, 0,60, tetapi di atas 0,40. Ini kan ada ya, artinya RXI ini kan artinya begini. Artinya besarannya itu berada di antara 0,40 dan 0,60. Artinya begini, ketika item kuesioner kita itu atau instrumen penelitian kita itu dinyatakan reliable, minimal reliable cukup kalau dia itu 0,41. Jadi jangan lebih kecil dari 0,40. Jadi 0,41 sampai 0,60. Nah, ini masih bisa dipakai. Tapi kalau misalkan Anda uji, ternyata nilai Anda itu 0,40, rendah, ini nggak bisa dipakai ya. Nggak bisa dipakai instrumennya. Paling bagus yang mana? Paling bagus yang tinggi lah. Bahkan sangat tinggi. Gitu. Itu kalau Hari Kunto begitu. Tapi memang betul, memang ini yang biasa dipakai ya. Minimal itu 0,60 gitu. Kalau di bawah 0,60 itu biasanya dianggap tidak layak gitu. Tapi kalau misalkan memang hanya 0,60 tetapi datanya valid, misalkan gini nih, semuanya valid. Semuanya itemnya valid, tetapi reliable-nya 0,60 Bu, hanya cukup. Oh, nggak apa-apa, bisa dipakai. Dengan catatan semua sudah valid gitu. Tapi bisa juga begini ya, item kuesioner Anda itu Anda uji tidak valid. Banyak yang tidak valid. Tetapi reliable-nya 0,80, tinggi. Itu kayak gimana, Bu? Nah, itu harus kita perbaiki item kuesionernya begitu. Karena nanti akan ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi dia dua-duanya harus terpenuhi. Jangan sampai yang satu tidak terpenuhi, harus valid dan reliable. Itu hukumnya. Valid dan reliable. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, harus diperbaiki. Kalaupun tidak mau diperbaiki dan diuji ulang instrumennya, berarti kayak yang tadi saya sampaikan, kita lihat apakah yang tidak valid ini banyak atau sedikit. Kalau hanya sedikit, kita cek apakah itu mempengaruhi yang mau kita ukur. Kalau misalkan satu indikator yang mau kita ukur itu sudah ada 3 pernyataan, satu tidak valid, ya berarti tidak masalah karena masih ada 2 pernyataan atau 2 item yang mengukur yang mau kita ukur, gitu ya, tidak masalah. Tinggal kita hapus yang tidak validnya. Oke. Baik, Ibu akan kasih ini ya, tutorial kayak gimana sih uji validitas dan reliabilitas. Karena di sini nggak ada langkah-langkahnya ya, kalian bisa catat sekaligus langkah-langkah menunya supaya nanti kalian bisa latihan di rumah ya. Ini penting, kenapa penting? Karena banyak mahasiswa yang bayar orang untuk ngolah skripsinya, rugi. Anda bayar 1 juta orang lain untuk ngolah data Anda. Kemudian ketika ujian, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan, Anda tidak tahu itu angka dari mana, karena bukan Anda yang mengolah datanya. Padahal sebenarnya gampang aja uji SPSS gitu. Bukan disuruh uji AMOS, bukan disuruh uji PET. Kalau uji AMOS PET Anda hanya pakai jasa orang lain bayar ya mungkin bisa anak S1 gitu kan. Tapi kok masih pakai SPSS jangan mau bayar. Anda bisa belajar sendiri gitu. Tidak harus diupah atau dipesan sama orang minta tolong olahkan dataku. Nah, nanti ketahuan ketika ujian bukan Anda yang mengolah. Nanti ditanya, ini apa maksud tabel ini? Apa angkanya ini? Nggak tahu interpretasinya. Bentar ya, Ibu. Stop sharing dulu biar kita maju.
Iya, jadi pertama, kalau kita mau uji validitas dan uji reliabilitas, kita itu ambil datanya terlebih dahulu dari jawaban siswa yang kita pakai sebagai responden eh, untuk kita pakai datanya kita olah begitu. Nah, itu datanya harus kita ubah dulu ke Excel, kita masukin ke Excel. Ini sudah muncul belum Excel Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, jadi datanya itu pertama kali harus kita tabulasi. Kita tabulasi ke Excel begini ya. Ini Ibu pakai data Ibu dulu waktu penelitian. Nah, ini kuesioner Ibu dulu. Nah, jadi kuesioner Ibu itu ini ada bacaannya ya, item 1, item 2, item 3. Ini maksudnya nomor pernyataannya. Nah, Ibu punya kuesioner itu ada 37 item kuesioner. Nah, di sini kok ada Bu angka 321. Nah, itu dari jawaban si siswa. Misalkan begini, kemarin saya sudah ajarin ya cara men-skor jawaban siswa ketika pernyataan positif. Kalau dia jawab sangat setuju, 4. Kalau pernyataannya negatif, dia jawab sangat setuju, skornya 1. Nah, dari situ angka-angkanya kita peroleh. Misalkan untuk item 1, pernyataan 1, siswa A menjawab setuju, 3. Setuju 3, kemudian cukup setuju 2. Nah, ini nih angkanya dari skor itu ya, dari skor yang jawaban mereka. Gitu. Nah, ini kita buat semua. Kemudian jangan lupa buat total skor. Masukkan total skor. Total skor ini bagaimana memperolehnya? Total skor ini diperoleh dari ini. Kita tinggal sum. Dulu mungkin SMA pernah ya, SMA atau SMK belajar sum itu, rumus sum. Wah, ini banyak banget. Tahu kan ya rumus sum ya? Sum, average. Oh ya. Tahu. Nah, ya, tinggal di sum aja, tinggal di sum, ditarik sampai ujung. Nah, dapat dia angka totalnya nih. Gitu. Oke, kemudian ini kan datanya kita sudah ambil dari Excel. Nah, ini datanya ini kita pindahkan. Yang kita pindahkan itu yang mana, Bu? Yang kita pindahkan itu cukup yang totalnya saja. Yang total skornya saja. Jadi ditabulasi dulu, kemudian ambil yang total ini saja. Dan kita copy. Nah, kemudian kita buka SPSS-nya. Ya, kadang memang aplikasinya ini suka ngadet, suka macet. Kenapa ya? Baru terbuka. Oke, kita lanjut. Nah, pertama, apa nih? Kita buka dulu yang di Excel. Maaf ya, Ibu tadi salah. Bukan total skornya yang kita masuk, tapi semuanya kita kasih masuk. Jadi ini harus dikasih masuk semua sampai si total skor. Di layar adik-adik sudah muncul Excel-nya? Sudah, Ibu. Ya, oke. Ibu.
Nah, di sini kan ada bacaannya ya. Lihat item 1. Nah, item 1 ini maksudnya berarti kuesionernya nomor 1. Jadi ada 30 lebih tadi ya kuesionernya. Nah, ini Ibu uji cobakan ke ke siswa dulu. Nah, ini yang perlu kita kasih masuk itu yang mana? Yang perlu kita masuk itu hanya angka-angka yang diperoleh gitu. Jadi kata item ini jangan kita kasih masuk. Nah, jadi ini yang kita kasih masuk, kita bold, kita blok semua. Kita blok sampai ujung, sampai total skor. Nah, sampai di bawah kita blok. Nah, kemudian kita copy, Ctrl C. Kemudian kita buka SPSS kita. Nah, ini tadi sudah berhasil ya SPSS-nya. Di layar sudah muncul gambar SPSS-nya, aplikasi. Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah, Ibu. Baik, kita kasih masuk. Kita paste. Ini ada yang kosong. Sorry. Salah masukin. Nah, ini kita paste-kan, kita pastekan. Kemudian kita masukkan itu di bagian data view ya. Di bawah ini kan ada menunya ini, ada data view, ada variable view. Nah ini kalau untuk angka-angkanya kita masukkan di data view. Setelah kita masukkan angka-angkanya di data view, maka kita edit di variable view. Kenapa perlu kita edit? Karena di sini angkanya itu masih pakai desimal. Kalau ada dilihat angkanya tadi berubah jadi 2.00. Nah, itu artinya desimal. Kita klik yang si variable view ini, yang warna biru di bawah. Oke, nah ini kita ubah dulu semuanya. Semuanya kita ubah dulu. Name, untuk name-nya ini kita ubah jadi item 1. Kemudian, kalau di dalam variable view, di bagian name ini, kita tidak bisa pakai spasi. Kalau kita pakai spasi, misalkan ya, saya buat item 1. Kemudian saya mau ke bawah. Nah, dia nggak mau. Jadi dia hanya boleh pakai karakter. Jadi jangan pakai spasi, jadi dibuat item underscore 1. Dan yang di bawah juga item underscore 2 sampai terakhir gitu ya. Itu name-nya, kemudian type-nya tetap numerik, width-nya tetap 8. Nah, desimal ini kita nolkan supaya semuanya 0. Kemudian labelnya ini kita samakan dengan name. Kita tetap pakai yang item 1. Kita tulislah sama item 1. Nah, lamanya nanti di sini ngubah-ngubah masing-masing name-nya ini karena memang harus diubah supaya nanti di hasil SPSS-nya itu ketahuan item nomor berapa yang tidak valid, item nomor berapa yang valid begitu. Jadi kalau banyak item kuesioner Anda ya harus satu persatu diubah begini. Dan dia nggak bisa ini ya, kita tarik langsung ke bawah seperti di Excel begitu kan, tinggal kita ubah angka yang belakang saja, kita ubah jadi item 4, 5 gitu, tidak bisa. Karena kalau SPSS ini dia, bahkan ini kita nggak bisa copy paste gitu. Untuk yang variable view-nya ini ribet. Ya, mohon menunggu ya, saya ubah dulu satu persatu. Yang penting yang harus diubah itu name, kemudian desimal, kemudian labelnya disamakan kalimatnya.
kalaupun Anda copy paste begini, jangan lupa ujungnya diubah ya. Jangan sampai nanti ada dua item yang sama begitu. Sama juga ini. Nah, Ibu harap minggu depan semuanya sudah install aplikasi SPSS di laptopnya supaya nanti kita langsung aplikasikan sama-sama gitu. Jadi kalian ikuti langkah-langkah Ibu. Nanti Ibu kasih tahu klik ini, nah kalian klik begitu. Jadi nanti sudah mengerti ketika nanti Anda menyusun skripsi yang sebenarnya sudah pandai mengolah data sendiri begitu. Karena kalau yang seperti ini harus praktik. Kalau hanya lihat, mendengar itu tidak akan mengerti. Harus memang praktik, kerjakan sendiri gitu. Bahkan kalau kita dulu itu dosen kita suruh kita satu-satu maju ke depan mengolah data. Nanti dia kasih data mentah, dia kasih data di Excel, coba kamu uji validitasnya. Kemudian setelah keluar hasilnya disuruh kita menginterpretasikan. Jadi ujiannya begitu saja. Tidak ditanya apa itu uji validitas, apa itu uji ini, bukan begitu, tapi langsung praktik. Kayak gini. Di sini ada yang ikut ini ya, kemarin itu apa PKM kewirausahaan ada ya? Ada Ibu. Iya, tadi sudah iya sudah pengumuman yang lulus tuh yang Onesimus ya, Onesimus Dori dengan Irma, Irma Suluwetan. Iya Ibu. Lumayan dapat uang. Tapi itu nanti kan dosennya yang ini ya, apa ya, bimbing. Lumayan lah kalian bisa wirausaha begitu praktek. Memang hanya sedikit saya yang ikut atau langsung dipilih, ditentuin? Ada 32 proposal, Ibu. Oh, ada 32 ya. Ya, yang belum beruntung tidak apa-apa. Tahun depan masih ada waktu, bisa buat.
Jangan lupa selalu desimal kita nolkan ya. Nanti kenapa? Karena nanti biar lebih apa ya, rapi gitu hasilnya. Takutnya nanti kita kira itu koma, ternyata bukan koma. Nah, tadi itu kan item ibu itu ada 37, item kuesionernya. Maka yang variabel akhir ini total score. Jadi bukan item 38, tapi total score. Tidak boleh pakai spasi, jadi kita pakai underscore. Total score. Makan. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke data view. Kita klik lagi data view. Nah, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, kita pilih menu. Kita perhatikan di atas ya. Di atas ini ada banyak menu dengan masing-masing kegunaannya. Nah, ini Anda bisa lihat di atas ini ada menu file, ada edit, kemudian ada view, ada data, ada transform, kemudian analyze, direct marketing, graph, utility, kemudian add-on, window, help, dan lain-lain. Nah, ini kita pilih yang mana? Pakai yang analyze. Nah, jadi setiap pengujian itu kita selalu pakai analyze. Karena kita menganalisis, nah kita akan selalu di sini bertumpunya. Bisa juga kadang-kadang ke transform. Transform ini kalau datanya misalkan kita ingin ngecek data mana yang pengecoh atau perusak data kita sehingga tidak valid. Nah, bisa kita pakai yang transform ini, ada langkah-langkahnya. Tapi sekarang kita ke analyze saja. Nah, clear. Oke, pertama untuk uji validitas. Kalau untuk uji validitas itu langkah-langkahnya klik analyze. Oke. Setelah itu ini kan ada report, ada descriptive statistik, ada table, ada compare means, ada general linear model, ada generalized linear models, ada mixed models, kemudian correlate, regression, sampai seterusnya ini sampai bawah. Nah, ini masing-masing ada manfaatnya. Tapi kalau kita bahas masih satu-satu, kita bahas, kita nggak selesai. Jadi kita yang perlu kita bahas hari ini, itu saja yang kita pakai. Nah, untuk uji validitas, langkah-langkahnya itu kita klik yang analyze tadi, kemudian kita pilih correlate, ini yang correlate, kemudian pilih yang bivariate. Nah, ini kan sudah semua. Nah, ini kita pilih semuanya. Semuanya kita pindahkan ke variables. Nah, ini kan kosong nih, yang di sini nih variables. Ini muncul tidak di layar adik-adik? Muncul, muncul. Muncul, Ibu, muncul. Oke, baik. Ya, oke. Nanti kalau misalkan ada yang tidak muncul, omong ya. Karena nanti kalau tidak muncul di layar, ketinggalan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Kita pindahkan semua. Cara pindahkan semuanya gimana? Kita Ctrl A. Dari menu, dari keyboard Anda itu klik CTRL-A, Ctrl A. Nah, kemudian ini panah yang samping. Kita pindahkan ke kanan. Oke, kemudian yang option. Yang option ini kita abaikan saja. Yang bootstrap ini juga kita abaikan. Kita pilih version. Kenapa? Karena begini ya, uji normalitas itu bisa pakai Pearson, bisa pakai Candles, bisa pakai Spearman. Nah, uji normalitas ya, Pak? apa ini? Apa, Prisil? Maaf, Ibu, maaf, Ibu. Ya, matikan dulu semua mikrofonnya ya. Nah, ini kalau untuk uji validitas, ada boleh pakai Pearson, bisa pakai Candle, bisa pakai Spearman, tapi masing-masing itu ada manfaatnya ya. Misalkan kalau untuk Pearson, kalau dia itu sampelnya jumlahnya lebih dari 50 atau kurang dari 50 begitu. Ini kita pakai yang Pearson. Kemudian ada yang two tail, ada yang one tail. Nah, kita pilih yang two tail saja. Kenapa? Karena penentu two tail dan one tail ini kita bisa lihat dari hipotesis Anda. Jadi hipotesis penelitian Anda itu, sebentar ya, saya share screen lagi deh. Oh, nanti aja ya, saya buat dulu ini, klik, baru saya jelaskan two tail, one tail itu yang seperti apa. Pilih yang two tail, kemudian klik OK. Nah, sudah keluar belum di layar ya? Sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Nah, Ibu.
Mananya yang kita lihat, Bu? Mananya? Ini banyak ini sampai bawah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang paling ujung. Yang paling ujung. Nah, kita lihat itu di total score. Jadi yang jadi pedoman kita itu melihatnya yang di total score. Nah, yang mana Bu yang kita pakai? Kan ada 0,415 titik di sini, ini artinya koma ya. 0,41. Ini kan titik 415. Nah, ini artinya 0,415. Dia memang tidak buat 0, tapi ini memaknainya 0,415. Jadi bukan titik 415 ya, ini 0. Ini maksudnya di depannya ada 0. Hanya saja di SPSS itu tidak dibuat gitu. Nah, ini yang mana bukan ada 415, 0,415, ada 0,16, ada 33. Nah, ini yang kita lihat adalah yang di atas, yang 0,415, 0,415. Kalau yang 33 ini apa? 33 ini jumlah responden. Ada 33 siswa yang mengisi item saya, kuesioner saya. Kan kuesioner saya ini ada 37. Kemudian Bu, tahu dia valid atau tidaknya dari mana? Lihat. Kalau ada bintang-bintang kayak gini, bintang-bintang, nah ini artinya valid. Ini valid ya. Bintang-bintang begini ini artinya valid. Kalau tidak ada bintang-bintang, berarti tidak valid. Saya ulangi kembali, yang diperhatikan itu yang di atas. Sini. Yang di atasnya, yang pertama. Kan ini ada 3 toh. Nah, yang atas. Kemudian untuk tahu dia valid atau tidak, kita lihat yang bintang-bintang. Nah, kalau bintang 1 ini artinya untuk one tail. Kemudian kalau yang bintang 2 dia two tail. Nah, tapi bukan itu pedoman kita. Pedoman kita itu yang penting ada bintangnya. Mau bintang 1, bintang 2, yang penting ada bintangnya. Kemudian kita lihat ke samping kiri, kita ke kiri lagi. Nah, berarti ini item 1 ya. Kita urutkan ke bawah. Nah, ini tadi saya sudah bilang ya, Pearson correlation-nya tadi yang kita lihat. Kan tadi ada 3 angka ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ada 3 angka yang mana kita lihat. Kita lihat itu yang di bagian Pearson correlation-nya ini. Yang paling atas. Kalau yang N ini tadi ini yang jumlahnya. Jumlah siswanya tadi ada 33. Mahasiswa yang mengisi responden kita itu. Gitu. Kemudian yang jadi panutan kita itu yang paling ujung di bagian total score. Ini. Yang total score ini saja. Nah, artinya apa? Artinya item nomor 1 saya valid. Jadi ini untuk item 1, ini untuk item 2, ini untuk item 3. Kan tadi ada 37 ya. Ini item 4. Nah, jadi ngelihatnya itu justru bukan ke bawah ya. Jangan kalian panutin, jangan ini yang kalian lihat ke bawah begini, bukan. Seperti itu cara melihatnya. Jadi dia cara melihatnya itu bukan menurun ke bawah karena ini. Oh, ini kan item 37, Bu. Kok nggak ke bawah nengoknya? Bukan itu, bukan yang itunya yang kita lihat. Tapi kita lihat justru yang ke sampingnya ini gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Bentar ya. Nah, ini item nomor 1 saya valid. Jadi enaknya SPSS ini begini. Anda belum tahu T-tabel, tapi Anda sudah tahu valid tidaknya kuesioner Anda. Nah, karena dia langsung ada kasih kode bintang. Bintang itu artinya valid gitu, valid. Padahal belum tahu nih ya T-tabelnya berapa. Padahal tadi kan di situ dikasih tahu ya, dinyatakan valid kalau hasilnya itu hitung lebih besar dari T-tabel seperti PPT saya tadi. Kita belum tahu nih T-tabelnya. Nah, nanti saya kasih tahu T-tabel kita itu berapa. Nah, ini kita lihat dulu yang hasil untuk kuesionernya ini. Nah, ini apakah ada yang tidak valid? Ada, bisa kita lihat ya. Kita lihat ini kan nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian
9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini. Di item nomor 13, ternyata item nomor 13 saya itu tidak valid. Nah, ini dia tidak ada bintang sama sekali. Tidak ada bintang sama sekali. Nah, ini berarti dia tidak valid. Ada satu yang tidak valid. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Lagi yang tidak valid. Ini tadi nomor 13. Kita tinggal urutkan saja. Nah, 13 berarti ini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, nomor 22, item 22 juga tidak valid karena tidak ada bintangnya. Berarti sudah ada 2 ya yang tidak valid. Nomor 13 dengan nomor berapa tadi ini? Nomor berapa tadi Ibu bilang? 22. Ya, kalian catat ya. Nanti Ibu lupa apa yang Ibu bilang. Ya, 13 dan 22. Karena Ibu terlalu banyak pikiran. Kadang Ibu udah nggak tahu lagi apa yang barusan saya sampaikan. Oke, kita lanjut. 22 berarti ya. 25 juga, Ibu. Ya, ini 25 ya. Satu ya, 25. Catat ya, 25. Dan 26, 27, 28. Ya, 29 ya. 25, 26, 27. 28 ya, 28. Tadi ini 25. 28, 29. 29, ya 29, kemudian udah ya. Ya, itu saja ya. Nomor berapa tadi aja? 6, 13, 13, 22, 22, 28, 29. 25 dengan 29. ya oke. Nah, itu sudah dapat ya. Kalian yang perlu kalian masukkan, nah udah tahu nih kemana-mana yang valid, mana yang tidak. Ini kalian pindahkan ke Microsoft Word. Cukup saja yang angka-angkanya ini saja, yang 0,415. Kalian tabulasikan, nanti dia bentuknya begini. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ya. Tadi kan nomor 1, kalau kita lihat tadi, R hitungnya itu 0,415. Kita kembali ke SPSS-nya. Jadi kalian nggak perlu masukin semua angka-angkanya, ini saja. Nah, 0,415. Jadi kalian pindahkan nanti ke Word seperti itu. Ini kayak gimana? Ini bisa kalian masukkan semua, jadikan lampiran. Jadi kan skripsi itu dia punya lampiran. Nah, ini R tabelnya gimana, Bu? Kan tadi kita cuma R hitung. Untuk R tabel, kita lihat dulu. R tabel itu kita peroleh dari DKN kurang 2. Nah, DK itu apa? DK itu derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, ini DKN kurang 2. N itu apa? N itu jumlah ini ya, jumlah sampel kita. Sampel kita tadi itu, maaf ya, ini harus kecil ya, N kecil. Kemarin saya ada kasih tahu kan ya, kalau N besar itu populasi, ya kan? Sudah Ibu. Ibu. Iya kan? N besar yang populasi kan? Ya, N kecil Yang sampel. besar. Oke. Ya, oke. Nah, kan sampel kita tadi itu 33 ya. Ya, ada 33. Kita kurang 2. N kurang 2. Nah, 2 ini apa? Ini jumlah variabel. Jadi berapa jumlah variabel Anda? Kalau ada variabel bebas dan variabel terikat, berarti ada 2. Nah, untuk tahu R tabelnya, saya cari dulu R tabel saya.
Sebenarnya Airtable ini bisa kalian download. Di Google itu banyak Airtable. Tapi kemarin Ibu sudah ada download. Ya wajib sih seorang peneliti itu punya Airtable. Kenapa? Karena semua penelitian kuantitatif itu wajib uji validitas. Nah, jadi kita harus tahu Airtable-nya berapa dulu gitu. Kok lama ini ya? Saya cari dulu filenya. Ini sudah dihapus. Mati. Itu tuh yang orang minum. Siapa nih yang Habis. bercerita ini? Siapa yang bercerita ini? Mikrofon Rico. hidup. Oke, kalau tidak ketemu kita mbah googling aja ya. Kita googling aja. Mohon menunggu ya, karena tidak ada siapapun yang hafal dengan Airtable. Airtable itu sangat banyak, nggak mungkin dihafal. Jadi kita hanya bisa download gitu, lihat. Siapa itu yang timba air? Hei. Sebentar ya, Ibu googling dulu. Oke, ini dia Airtable. Supaya kita tahu R hitungnya. Kenapa? Karena di dalam skripsi Anda itu nanti harus tahu R hitungnya berapa. Meskipun di SPSS sudah tahu itu valid, karena ada langsung bintang-bintangnya kan, tapi kan kita harus tahu Airtable. Nah, oke. Di sini kita lihat, tadi itu Ibu punya sampel itu 33 ya.
Ya, 33. Berarti nah tadi itu kan N kurang, apa DK N kurang 2 nih. N-nya kan 33. 33 berarti yang kita lihat itu, berarti kita lihat yang 33. Nah, kita lihat yang 31 ya. Karena kan 33 dikurang 2 itu 31. Nah, ini satu. Kemudian yang mana, Bu? Ini kan banyak nih. Ada 0,2913, ada 0,3440, ada 0,4032. Nah, ini kita ambil yang ini, 0,3440. Nah, dari mana ngelihatnya? Cara ngelihatnya itu, kita lihat yang detail. Jadi, perhatikan yang di atas ini. Nah, ini ada keterangan satu arah, ada dua arah. One tail, tadi kan saya ada bilang ya, one tail. One tail itu satu ekor atau satu arah artinya one tail. Nah, kalau kita pakai one tail, maka kita lihat yang ini. Tadi kan tingkat alfanya 5%. 5% itu kan 0,05. Nah, kalau kita pakai yang satu arah, kita lihat yang 0,05, ya sudah kita cari mana yang 31. Misalkan kita 13 siswa, 15 siswa nih, DKN kurang 2. Ini misalkan ya contoh. Tapi sebenarnya sampel itu tidak boleh lebih kecil dari 30. Ini Bu hanya kasih contoh saja biar gampang. Nah, berarti di sini 0,440. Tapi kalau kita pakai tutel, maka yang kita lihat itu yang ini, uji dua arah. Nah, 0,05 ada di mana? 0,05 ada di sini. Nah, berarti kalau kita pakai uji dua arah, kita pakai yang 0,5140 gitu. Jadi harus tahu dulu kita pakai yang satu arah atau dua arah untuk membaca yang tabel. Nah, oke, kita clear. Saya hapus dulu semua. Nah, tadi kan kita bisa lihat untuk yang 31 berarti kita lihat yang dua arah ya. Karena tadi saya bilang kita pakai yang dua arah. Jadi kita pakai yang ini 0,05. Kenapa 0,05 Bu? Karena 5%. Jadi kalau orang kesehatan yang 1% berarti dia di sini. Kalau yang one tail. Dia yang di sini. Kalau uh, orang kesehatan dong. Di sini ya 0,01 itu. Nah, di sini. Kemudian untuk kita kembali ke contoh kita tadi. Kan tadi itu kita DKN kurang 2. Nah, itu dia kita lihat berarti kita pakai yang ini. 0,3440. 0,3440. Sudah tahu ya, T-tabelnya 0,3440. Nah, kita lihat kembali untuk mengecek benar nggak yang dia spesies tadi. Dan kita cek lagi ya. Kita sudah tahu 0,3440. Kita cek lagi hasilnya nih tadi. Tadi kan ada yang di PPT disampaikan bahwa, di mana PPT tadi?
Oke, di PPT ini kan sudah dijelaskan ya, valid kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, tadi ini sudah muncul di layar Anda kan PPT-nya? Muncul Sudah, lagi. Ibu. Ya, oke. Nah, kita tadi sudah tahu nih R tabelnya 0,344 ya. 0,3 berapa sih tadi? 344 atau 334? 0,344. Ya, oke. Siap. Perhatikan valid kalau R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, R tabel sudah kita tahu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke SPSS. Untuk nomor 1, 0,415. 0,415 itu lebih besar dari 0,344 tadi ya, yang Ya. R tabelnya. Artinya apa? Valid. Nah, kemudian kita lihat yang tidak valid tadi, berapa angkanya? Yang tidak valid tadi negatif 0. Nah, ini negatif 0, udah lewat pun. Misalkan kita ambil yang nomor 13 tadi ya. Nah, ini. Enaknya pakai SPSS, tanpa kita lihat R tabel, kita sudah tahu itu valid atau tidak. Jadi yang diperhatikan bintangnya, bintang kejoranya. Nah, ini kita lihat negatif 0,16. Nah, negatif 0,16 ini kalau kita kembali ke PPT, kita harus ingat ya, ini jadi pedoman kita, dikatakan valid ini. Nah, kita lihat di PPT, berarti yang kita hitung tadi, yang negatif 0,16 itu lebih kecil dari 0,344. Nah, sehingga dinyatakan tidak valid. Begitu. Nah, itu untuk uji validitas. Begitu saja. Nanti adik-adik tinggal buat dia dalam bentuk tabel. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke uji reliabilitas. Ini masih validitas, sekarang kita masuk ke reliabilitas ya. Nanti kalau sudah jamnya, tolong sampaikan ya, jamnya sudah lewat begitu ya. Biasanya dosennya tepat waktu atau bagaimana? Uji reliabilitas ini sebentar aja sih, sebentar, gampang. Siap, karena kan pakai aplikasi. Nah, kita uji reliabilitasnya, tadi saya sudah sampaikan, ada yang kalau ada yang tidak valid, harus valid dulu semua. Nah, harus valid dulu semua, baru kita bisa uji reliabilitas. Nah, sedangkan yang tadi itu ada yang tidak valid. Nah, kalau yang tidak valid diapain, Bu? Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, kalau yang tidak valid itu, kalau hanya sedikit yang tidak valid, sedangkan masih banyak item yang lain bisa kita pakai, nah itu kita hapus saja. Bisa kita hapus, tapi kalau misalkan dia lebih banyak dibanding lebih banyak yang nggak valid nih, gitu, lebih banyak yang tidak valid dibanding yang valid, berarti ya kita harus ulang, kita susun kembali kalimat pernyataannya, kita perbaiki kalimat pernyataannya seperti apa, terus kita uji ulang. Jadi nanti kerjaan Anda ya begitu terus, uji lagi sampai valid lah gitu, sampai benar-benar datanya itu dinyatakan valid. Karena biasanya kalau datanya semua sudah valid, biasanya reliable. Dan tingkat reliable-nya itu tinggi. Itu dia. Ya. Yo, rem. Masih. Beli. Belum.
Oke, semangat. Ya, kemudian sebentar ya, kita kembali lagi ke SPSS kita untuk uji reliabilitas. Maksudnya. Ya, oke. Jadi kita bisa tahu tadi ya, yang tidak valid itu nomor 13, 22, 25, dengan 29 ya. Nah, ini kan hanya 4 nih dari 37. Nah, ini kita bisa buang 28, aja. 29. Oh, 25 apa 28, 29? 25, 28, 29. 28 dan 29. 28 dan 29 ya. Oh, ada 4 ya? 28 nih. Bentar ya, saya cek dulu. Bentar ya, saya uji aja dulu analyze. Coba kalian catat lagi baik-baik ya. Saya sampaikan ya, yang tidak valid itu, yang valid, kita hitung satu-satu lah ya. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Oke, nomor 13 tidak valid. 13, kemudian 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13, 22, 23, 24, 25. Nah, sudah 25, 25, 26, 27. Ya, 28, 29 ya. Oh ya, betul ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi item-item yang tidak valid ini kita hapus. Bentar ya, berarti yang kita hapus itu plus. Nah, berarti ini kita hapus saja dulu yang item 13. Oke, 13, terus lagi 22. kedua ya, oke. Kemudian 25 ya. 25. 25 Ibu. 25 Ya, 25, kita clear. Nah, cara ngapusnya cukup saja tempelkan mouse di angka 28 ini, 28, 29 ya. Ya. Iya, Ibu. Tinggal kita clear. Sudah, jadi ini tinggal item-item yang dinyatakan valid gitu. Kemudian untuk mengujinya kita klik seperti biasa. Untuk uji reliabilitas itu kita klik analyze,
Kemudian scale. Akan semua. Nah, untuk statistiknya kita abaikan saja. Ini kita pilih alpha, kemudian kita klik OK. Nah, sudah kita tahu ya. Jadi yang kita perhatikan itu konbrak alfanya. Sudah muncul di layar. Sudah, Ya, Bu. Ibu. Muncul. Ya. Oke, jadi ini yang perlu kita perhatikan itu si konbrak alfa. Jadi ini kita lihat 0,729. Tadi berapa? Kalau 0,729 itu dia masuk kategori apa? Sangat baik. Sangat baik ya, kita tutup dulu ya. Nah, jadi yang diperhatikan itu yang ini ya, yang bacaannya reliability statistik. Nah, kalau untuk statistik ini aja tinggal kalian pindahkan ke Word-nya. Karena dia kan kecil ya, hanya kotak begini, ini tinggal kalian pindahkan. Cara pindahkannya kayak gimana? Gampang, cara pindahkannya itu tinggal ini tinggal arahkan kursornya. Nah, begini sampai dia kuning, klik sekali. Nah, kemudian kalian copy ke Word. Nanti dia itu di Word sudah langsung tercopy. Tapi kalau yang tadi itu, nah itu kan banyak banget nih. Kalau itu semua kalian pindahkan ke Word, maka akan kacau. Jadi mending dibuat tabel seperti yang tadi Ibu buat. R hitungnya berapa, R tabelnya berapa. Nah, ini kan 0,729. Nah, berarti di sini kita tahu reliabilitasnya itu 0,729. Nah, ini masuk kategori mana? Kita kembali ke ini. Bukan sangat baik ya, tapi tinggi. Sangat tinggi. Bukan sangat tinggi, tinggi. Karena dia tadi 0, berapa? 0,7. 0,729. Nah, kita lihat di sini 0,729 itu masuk yang mana? Artinya 0,729 itu dia berada di sini di tengah-tengah ya. Lebih besar dari 0,60 tapi lebih kecil dari 0,8. Jadi dia tinggi. Oke. Kalau dia sudah valid, tadi semuanya sudah valid udah kita buang. Nah, yang nggak valid, kemudian kita uji reliabilitas, dia sudah tinggi, berarti sudah bisa dipakai dalam penelitian. Jadi sudah bisa kita pakai di dalam penelitian gitu. Jadi sudah bisa kita pakai dalam penelitian kita untuk mengambil data yang mau ingin kita ukur dari variabel. Jadi harus uji instrumen dulu, uji validitas, kemudian uji reliabilitas. Tadi saya sudah sampaikan ya, yang boleh itu cukup. Kalau udah rendah, berarti nggak boleh. Harus ganti, diperbaiki. Gitu. Tinggi, sangat tinggi. Nah, ini yang paling bagus. Nah, ini untuk uji instrumen penelitian. Kemudian ada lagi banyak uji. Memang kalau uji penelitian kuantitatif, kita itu kayak di statistik. Tadi langkah-langkah yang uji reliabilitas kan sudah catat kan? Yang klik analyze, scale, sudah tadi ya? Belum catat semua, Bu. Oh, belum catat, kita ulang ya. Nanti kan lupa pula langkah-langkahnya, karena itu yang perlu. Itu yang perlu nanti. Nah, sama datanya, sama kita pakai masih data yang tadi uji validitas. Jangan kalian hapus ini. Kenapa? Karena nanti kalian capek lagi. Satu-satu lagi ubah nomor itemnya gitu kan capek. Jadi pakai yang sama saja. Tapi hapus item-item yang tidak valid.
Nah, cara ngapusnya gimana? Klik, terus clear, pilih yang clear begitu. Kemudian kita masuk ke menunya. Di menunya itu pilih analyze. Analyze sama, pakai analyze dulu. Kalau tadi uji validitas pakai correlate, maka uji reliabilitas pakai scale. Saya ulangi ya, kalau untuk uji reliabilitas kita pilih scale. Nah, scale langsung muncul reliability analysis. Kan kita mau menganalisis reliabilitasnya, klik. Nah, muncul kotak diskusi begini. Ini saya reset dulu ya, saya reset. Saya tutup aja dulu lah. Ulang lagi ya. Analyze, kemudian scale, reliability analysis. Kemudian ini kita kontrol A, pindahkan semua ke kanan. Nah, kemudian statistiknya kita abaikan saja. Kecuali kalau kalian mau lihat rata-rata, nah tinggal klik min. Kalau mau lihat rata-ratanya, begitu. Kemudian ini kita pilih alpha. Ya, kita pilih alpha. Kemudian oke saja, sudah selesai. Nah, yang mana yang dilihat? Yang dilihat itu yang reliability statistik. Begitu. Sudah? Sudah, Ibu. Biar kita, ya ini udah jam 12 juga. Balik ke PowerPoint. Nah, ini banyak lagi Mas yang harus kita uji. Setelah kita uji validitas, tapi ingat ya, di bab 3 itu Anda belum melakukan pengujian. Masih rangkanya gitu. 3.9 uji instrumen penelitian. 1 uji validitas. Nah, Anda jelaskan di sini, menurut Subiono atau menurut Umar gitu kan, uji validitas adalah bla 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 bla. Nah, kemudian suatu item kuesioner dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Dalam penelitian ini, R tabel diperoleh dari DKN kurang 2. N-nya berapa? Kurang 2. Kemudian lihat sesuaikan dengan tabel berapa angkanya, sehingga R tabel begini. Nah, taraf signifikannya 0,05. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas menurut ini apa? Artinya apa pengertiannya? Kemudian masukkanlah kategori reliabilitasnya nih. Nah, jadi belum ada hasil ujinya. Hasil ujinya ini nanti di bab 4 ketika Anda penelitian. Jadi proposal dulu kan gitu. Nah, kemudian makanya nanti jangan lama-lama benerin revisi proposal supaya bisa susun instrumen penelitian. Bisa kita susun lagi instrumen penelitian supaya uji coba. Karena lama itu nanti di uji coba. Susah ya membuat pernyataan itu valid dan reliable. Caranya gimana? Kalau ibu dulu pengalaman ibu, banyakin item pernyataannya. Hingga kalaupun ada yang tidak valid, setidaknya ada beberapa item yang mewakili. Misalkan kayak tadi yang saya sampaikan, misalkan indikatornya A. Untuk A ini kita sediakan memang 5 pernyataan. Jadi kalau misalkan di dalam 5 pernyataan ini ada 2 yang tidak valid, artinya kan banyak yang valid nih. Kita tinggal buang. Tapi kalau misalkan untuk indikator A, pernyataannya 5, yang tidak valid 4, hanya 1 yang valid. Nah, berarti Anda harus susun ulang lagi pernyataannya, uji coba lagi, ulang lagi, gitu. Capek ya, buang-buang waktu gitu. Makanya lebih baik diperbanyak instrumen pernyataannya, kemudian sampelnya. Sampelnya ini maksudnya responden yang mengisi. Karena biasanya semakin banyak responden yang mengisi, datanya itu lebih tersebar. Jadi kalau di dalam uji validitas dan reliabilitas ini semakin bagus sebaran data Anda, kemungkinan besar valid begitu dan reliable. Nah, ini untuk uji instrumen penelitian. Adik-adik bisa ya dari sekarang download SPSS gitu, Anda install di laptop memang supaya nanti ketika nyusun skripsi sudah ada aplikasinya. Karena nanti saya coba ya aplikasi SPSS saya kirim di Google Drive, nanti saya kasih linknya. Hanya saja gini, dulu ibu pernah mau kirim aplikasi SPSS ke teman pakai email, dianggap virus gitu. Nah kan karena kan email itu dia punya perlindungan ya, dianggap Excel gitu dalam Excel, jadi dianggap virus nggak bisa dikirim gitu. Nanti takutnya mana tahu begitu juga, jadi mending kalian download aja dari Google, banyak kok yang gratis, buat aja free download SPSS 20, free download SPSS 21 begitu. Kalau punya ibu ini masih jadul, masih
apa nih ya? Ini SPSS berapa ya? Saya lupa lagi nih. Ini masih 18 atau 20-an gitu. Kemudian kita masuk, ini saya hanya lihat-lihat saja ya, minggu depan lagi kita lanjutkan. Karena ini udah mau jam 12. Nah, ini ada uji prasyarat statistik. Jadi sebelum uji hipotesis, data Anda itu harus diuji dulu. Kita uji dulu linear tidak, normal tidak, heteroskedasitas tidak, autokorelasi tidak, multiko tidak. Gitu. Nah, ini ada untuk linear berganda, ada untuk yang sederhana. Nah, kalau yang sederhana, dia hanya 4 uji asumsi klasik, kemudian untuk yang berganda ada 5. Nah, tapi untuk uji autokorelasi, nanti ada ini syaratnya. Syaratnya itu kalau misalkan data Anda itu time series atau bukan time series, begitu. Kalau misalkan time series, pakai autokorelasi, tapi kalau tidak time series, tidak pakai autokorelasi, begitu. Begitu juga untuk berganda. Nah, data itu bagus kalau linear, normal, kemudian tidak terjadi heterokedasitas, artinya homogen, kemudian tidak terjadi autokorelasi, kemudian tidak terjadi multiko. Nah, itu syaratnya supaya bisa uji hipotesis. Kalau misalkan data Anda tidak linear, maka harus diambil data ulang lagi, data baru, supaya dia linear. Jadi harus linear, harus normal, kemudian tidak terjadi heteroskedasitas, kemudian tidak terdapat autokorelasi, kemudian tidak ada multiko. Misalkan salah satu di antara 5 ini ada yang tidak terpenuhi, misalkan nih, ternyata terdapat autokorelasi. Nah, berarti belum bisa uji hipotesis. Dia harus dilaluinya dulu ini, namanya juga uji prasyarat statistik. Harus lulus ini dulu, baru bisa uji hipotesis. Begitu. Ini syaratnya. Ini nanti minggu depan, ini pun banyak lagi nih, kita harus uji SPSS lagi, pakai SPSS, banyak jenisnya. Untuk uji linearitas bisa pakai berbagai jenis tes. Itu nantilah ya minggu depan. Sebenarnya Ibu sudah pernah jelaskan sih ini, tapi Ibu dulu nggak rekam. Jadi terpaksa ulang lagi ya. Nah ini untuk minggu depan lah ini. Baru nanti kita masuk uji hipotesis dan lain-lain. Sudah. Oke, baiklah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup saja karena ini sudah jam 12. Atau ada yang mau tanya? Bu, saya mau tanya yang untuk download aplikasi SPSS nih, Bu. Saya sudah coba tapi tidak bisa, Ibu. Oh, tidak bisa ya. Memang sebenarnya kadang ada yang bisa, kadang enggak ya. Tapi nanti saya coba ya. Saya cari-cari mana yang bisa, nanti saya bagi linknya. Enaknya itu memang ada yang punya. Kemudian dibagi pakai flash disk gitu. Kalau saya dulu, saya bagi ke mahasiswa pakai flash disk gitu. Karena memang kadang kan dianggap virus nih. Kalau aplikasi-aplikasi dari luar itu kita download, masukin ke laptop, apalagi kalau filenya dalam bentuk Excel itu, dia virus. Tapi harusnya ada beberapa. Nanti saya coba cek ya. Kalau nanti sudah ketemu, saya bagi. Ya, Bu, soalnya saya sudah coba dari Ibu sampaikan, tapi tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa diinstal atau nggak bisa ke-download? Tidak bisa di-download, Ibu. Oh, iya, iya. Oke. Siap. Nanti ya. Iya, Ibu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin nanti entah kakak kelas kalian gitu kan, ada yang punya bisa minta begitu. Soalnya kita ini nggak tatap muka. Kalau tidak tatap muka itu memang ya sulit juga mau menyebarkan file begitu. Tapi nanti saya coba dari Google Drive, karena Google Drive saya belum pernah coba ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Karena kemarin itu saya kirim dari email, nggak bisa. Oke, yang lain? Sudah? Pas ya Onesimus. Ya, yang lain pas sudah.
kasih, Bu. Kasih, Bu. Baik, nantinya Masih masuk, Mas. Oke. Baik ya, kalau begitu sampai di sini materinya. Kita sambung minggu depan. Tapi kemungkinan ya, Ibu hari Rabu ini, Kamis pergi ke, ini hari apa nih? Rabu ya? Selasa, Bu. Sorry, Selasa ya. Ibu kemungkinan, kan, nah Ibu ini terlalu banyak yang dipikir, ini kadang hari tidak tahu lagi. Nah, hari Rabu itu, Kamis saya pergi ke Alor. Nah, kemungkinan pulang minggu depan. Mudah-mudahan nih Ibu sudah di Kupang. Kalau sudah di Kupang kita kuliah, saya kasih tutorialnya. Tapi kalau misalkan belum, mana tahu nanti kita kuliah pindah hari sampai Ibu ada di Kupang. Karena takutnya kalau di Alor itu sinyal tidak ada gitu. Jadi dari sekarang memang Ibu kasih tahu, sekalian kalian nanti cari-cari SPSS-nya. Nanti Ibu juga kasih linknya lah supaya bisa kalian download. Oke, baik ya, sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat, shalom. Shalom, Shalom, Ibu. Ibu. Terima kasih banyak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.